Dengan laju sivilisasi yang turut membawa isinya menuju perubahan gaya hidup, kemajuan dalam teknologi dan pendidikan pun tak luput terdampak akibat kencangnya waktu. Bisa dipastikan secara umum, sekolah merupakan tempat di mana belajar mengajar berlangsung. Namun seiring dengan berjalannya waktu yang kian memunculkan berbagai macam ide kreatif, kini homeschooling menjadi salah satu alternatif pendidikan anak yang bergerak mengikuti zaman. Dan dari sini homeschooling hanya akan beranjak ke atas dan improve atas nama kesetaraan pendidikan anak. Aku Leticia Ginaya, lulusan homeschooling Kaseto tahun 2020 dan ini ceritaku. Bangku SMA aku tidak terikat di satu gedung dan aku merupakan alumni homeschooling Kaseto yang bertempat di Bilangan, Bintaro. Di sini, kami terbagi atas dua jenis program pendidikan, yaitu komunitas dan distance learning, yang mana pelajar komunitas mengikuti sekolah klasik dan belajar di gedung homeschooling Kaseto, dan pelajar distance learning diberi kebebasan untuk belajar di tempat dan waktu yang fleksibel bersama tutor. Sebagai alumni distance learning, performaku dalam mengenyam pendidikan dapat dibilang lebih optimal, berkat preferensiku untuk belajar di tempat yang tidak ramai dan juga mampu untuk fokus berkat ruangan yang tidak berisik. Meskipun sebenarnya di awal aku menjadi siswi homeschooling Kaseto, sempat ada rasa takut dan gugup ketika dihadapi dengan suasana dan ekosistem baru. Sampai-sampai aku diberikan ruangan sendiri, kata tutor biar nyaman. Lucunya, tak lama kemudian aku dikenalkan ke satu murid lainnya, dan hingga kini kami berdua masih akrab bertukar cerita. Berbicara tentang teman-teman sesama homeschooling Kaseto, aku menemukan bahwa mereka memiliki latar belakang dan karakter yang cukup beragam, berbeda dengan pengalamanku di sekolah sebelumnya. Berkat ini malah tumbuh inisiatif dalam tubuh komunitas yang mengedepankan pengertian dan saling tolong-menolong. Satu lagi bukti bahwa homeschooling menunjang kesetaraan pendidikan anak. Ngomong-ngomong tentang teman-temanku di sekolah, rasanya tidak pantas kalau aku overlook fakta bahwa kisah dan latar belakang mereka tidak jauh-jauh berhubungan dengan mental health. Sebelumnya sangat disayangkan betapa minimnya tingkat kepekaan di Indonesia terhadap kondisi mental seseorang, terutama di masa pertumbuhan ini. Banyak sekali kasus di mana seseorang kondisi mentalnya dibiarkan ataupun disepelekan. Namun skenario itu semua tidak terjadi selama aku bersekolah di homeschooling Kaseto. Murid-murid diberi safe place untuk mereka belajar, untuk mereka bersosialisasi, dan selalu didampingi dengan tutor-tutor. Kembali lagi ke ceritaku semasa menjadi murid homeschooling, rasanya waktu itu lebih banyak luangnya dan menjadi momen bagiku untuk melakukan dan mencoba hal-hal baru yang sebelumnya tidak sempat, serta untuk mempertajam skills yang aku miliki seperti menggambar, menari, dan bermusik. Ketika aku kelas 11, satu hal yang tidak pernah terpikir sebelumnya bisa tercapai di fase ini adalah untuk magang sebagai graphic designer, videographer, dan video editor. Di sini aku kebagian setidaknya sedikit pelajaran dan pengalaman menjadi profesional, serta belajar work ethics yang penting untuk hari esok ketika aku turun di dunia karir. Di samping itu, aku senang pihak sekolah turut mengapresiasi kegemaranku dalam desain dan turut mengikut sertakan aku dalam produksi seperti flyer sekolah serta beberapa video. Untuk berkontribusi terhadap kondisi sosial, aku melakukan kolaborasi karya bersama teman aku yang bertemakan kebebasan bernama Manusiakanlah Dirimu, serta berbagai macam karya-karya lain yang bertujuan untuk memotivasi orang sekitar aku agar terus gigih dan pantang menyerah. Lalu proyek paling baru yang aku buat adalah animasi infografis yang berisikan tips agar tetap positif di masa pandemi ini, yang tujuannya untuk memberikan gambaran agar kita tetap semangat dan dapat mengurangi tingkat stres di masa pandemi ini. Dalam kata lain, selama menjadi pelajar homeschooling, aku mendapatkan kesempatan bahkan lebih banyak momen untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, akademik, maupun sosial. Dan yang paling mengejutkan menjadi murid terbaik di tahun 2020, pun berkat berbagai macam karya yang sudah aku buat untuk sekolah ini. Karena aku memang sebenarnya senang dengan apapun yang berhubungan dengan arts. Dan homeschooling Kaseto seperti memberikan aku tempat dan kesempatan untuk menekuni bidang desain ini, yang akhirnya menjadikan aku lebih mantap untuk melanjutkan jenjang pendidikan aku ke jurusan desain komunikasi dan visual. Sekian dari aku, terima kasih sudah mendengarkan.